Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam kesempatan ini. Saya hari ini akan membahas perihal kehidupan setelah kematian bagian yang kedua, yaitu bagi orang yang percaya Yesus. Pada bahasan sebelumnya, kehidupan setelah kematian bagian pertama, saya membahas tentang nasib orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau mereka mati, mereka akan masuk ke dalam Hades, yaitu dunia orang mati, sudah mulai merasakan sengsara, nyala api, tapi itu belum klimaksnya. Karena nanti akhir zaman mereka akan dibangkitkan rohnya, lalu diadili di pengadilan tahta putih yang besar untuk menunjukkan bahwa mereka memang pantas dimasukkan ke neraka yang kekal atau lautan api, Gehenna di dalam bahasa Yunaninya. Nah, itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Tetapi bagi orang benar, orang yang percaya kepada Kristus, ada tempat yang berbeda yang Tuhan sudah sediakan. Itulah yang kita akan bahas kali ini. Alkitab menunjukkan bahwa manusia pasti mati. Mazmur 90 ayat 10 berkata umur kita hanya 70, 80, setelah itu sengsara dan akhirnya mati. Kematian adalah sesuatu yang terjadi akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Pertanyaannya setelah mati kemana? Menurut Alkitab, orangnya mati akan masuk ke alam maut. Bahasa Ibraninya Seol, bahasa Yunaninya Hades. Ini adalah tempat penantian bagi semua roh orang mati, baik orang benar maupun orang fasik, sebelum penghakiman akhir tiba. Nah, dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas pasal 16 dicatat, di alam maut atau Hades itu ada dua bagian yang terpisah oleh jurang yang tidak terseberangi. Yang pertama disebut Hades, yaitu bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, sudah mengalami penghukuman walaupun belum klimaks masuk ke Gehenna lautan api. Tetapi yang kedua adalah pangkuan Abraham atau Firdaus bagi orang yang beriman kepada Kristus. Sehingga mereka adalah semua orang yang sudah diselamatkan. Mari kita akan bahas lebih dalam. Yang pertama kita akan bahas tempat tujuan orang percaya. Ini meliputi dua hal utama. Pertama adalah pangkuan Abraham. Dalam Lukas 16 ayat 22 dicatat, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bila mana Hades bagi orang tidak percaya digambarkan sebagai tempat penderitaan, sengsara, kehausan, dan sangat kesakitan dalam nyala api, ayat 23-25. Sebaliknya pangkuan Abraham adalah bagian dari alam maut yang merupakan tempat penghiburan dan ketenangan bagi jiwa-jiwa atau roh orang benar yang telah meninggal. Pangkuan Abraham adalah istilah yang melambangkan kedekatan dan persekutuan dengan Abraham, bapa orang beriman, serta kondisi damai sejahtera karena terpisah dari tempat penderitaan dengan jurang yang dalam dan tak terseberangi. Yang kedua adalah Firdaus. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai paradeisos. Itulah yang menyebabkan istilah Inggris paradise atau surga. Awalnya Firdaus merujuk pada Taman Eden yang indah di mana Allah hadir bersama umatnya. Kejadian 2 dan 3. Dalam beberapa penafsiran, pangkuan Abraham sering diidentikan dengan Firdaus. Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat di kayu salib, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ini menunjukkan bahwa Firdaus adalah tempat yang menyenangkan bagi roh orang percaya. Firdaus juga digunakan secara sinonim dengan surga, heaven, tempat Allah bersemayam dan kemuliaan orang-orang yang telah meninggal. Misalnya, dalam 2 Korintus 12 ayat 4 dikatakan bahwa Rasul Paulus pernah diangkat ke Firdaus. Atau dalam Wahyu 2 ayat 7
Ada janji orang yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi orang yang tidak benar akan masuk ke Hades, mulai mengalami sengsara, sedangkan orang benar percaya Yesus akan masuk ke pangkuan Abraham yang juga disebut sebagai Firdaus. Nah, ada satu hal penting di sini, harap dia perhatikan. Setelah kebangkitan dan khususnya kenaikan Kristus ke sorga, ada perubahan penting dalam status pangkuan Abraham atau Firdaus tadi. Sebelum Kristus, jiwa atau roh orang benar menanti di pangkuan Abraham. Tetapi ketika Yesus mati, dia turun ke Hades, ke alam maut, ke dunia orang mati. 1 Petrus 3 ayat 18-20 mencatat ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, berarti Yesus pergi ke Hades, ke alam maut untuk memproklamirkan bahwa dialah kebenaran yang disampaikan oleh Nuh. Dan karena mereka tidak menerima, maka mereka akan dihukum. Selanjutnya ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga, menurut Efesus 4 ayat 8-10 dicatat, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi Yesus memberitakan kemenangannya dan memimpin orang-orang benar yang ada di pangkuan Abraham, yang disebut juga dengan istilah tawanan-tawanan, dan membawanya ke sorga. Oleh karena itu setelah kenaikan Kristus, pangkuan Abraham atau Firdaus diyakini telah dipindahkan atau disatukan dengan sorga, yaitu kehadiran langsung Allah. Artinya, bagi orang percaya di era perjanjian baru dan seterusnya, ketika mereka meninggal, mereka langsung pergi bersama dengan Tuhan di sorga. Misalnya Paulus dalam Filipi 1 ayat 23 berkata, "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus." Itu memang jauh lebih baik. Di mana Kristus tinggal? Di sorga. Dia naik ke sorga. Berarti ketika orang mati, dia juga bersama Kristus di sorga. 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi orang mati akan tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi tempat penantian yang terpisah di Hades bagi orang percaya. Mereka langsung bersama Yesus di dalam sorga. Sorga intermediate state. Sorga kondisi antara, ini istilah teologis. Namun ini bukan atau belum merupakan kondisi sempurna dan final. Intermediate state bukan final state. Kondisi final terjadi pada saat kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua. Ketika jiwa atau roh akan bersatu kembali dengan tubuh yang dimuliakan dan hidup di langit baru dan bumi baru. Jadi perlu dibedakan antara surga sekarang, intermediate state atau keadaan antara, dan surga kelak, yaitu final state, keadaan final, yaitu langit baru dan bumi baru. Nah, sebelum saya membahas tentang perbedaan surga kini dan surga kelak, yaitu langit baru dan bumi baru,
kita harus mengerti bahwa penafsiran itu bergerak maju. Ada yang namanya progressive revelation. Jadi pada mulanya Alkitab Perjanjian Lama menunjukkan orang yang mati masuk ke Seol, dunia orang mati, di mana keadaan kelam seperti orang tertidur, tidak beraktivitas. Tapi dalam Perjanjian Baru Lukas 16 ada pernyataan yang lebih progresif. Ternyata Seol atau bahasa Yunaninya Hades itu dibagi dua, yaitu antara Hades untuk orang berdosa, siksaan, tapi sudah ada pangkuan Abraham atau Firdaus, kondisi nyaman walaupun belum final. Nah, progressive revelation berikutnya adalah ternyata setelah Yesus naik ke sorga, maka orang yang semula ada di pangkuan Abraham, yang disebut sebagai tawanan-tawanan itu diangkat ke sorga. Jadi sekarang kondisinya mereka bersama dengan Yesus di sorga. Jadi sorga sekarang adalah kumpulan roh orang-orang benar yang sudah mati. Nah sekarang kita lihat perbedaan surga kini dan langit baru dan bumi baru. Yang pertama, surga kini di intermediate state, keadaan antara. Ini adalah tempat roh orang percaya setelah kematian. Namun sebelum kebangkitan tubuh serta penghakiman akhir pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah periode sementara, intermediate. Lokasinya digambarkan sebagai bersama dengan Kristus, Filipi 1 ayat 23. Atau 2 Korintus 5 ayat 8 tadi. Atau di Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Ini adalah tempat di mana jiwa orang percaya berada di hadirat Allah. Kita yakini ya di sorga, di belakang langit biru. Karena Yesus waktu naik ke sorga, dia akan pergi pasti ke sorga yang kita pahami sebagai dalam tanda kutip belakang langit biru. Ini adalah keadaan tanpa tubuh atau tidak berwujud fisik dalam pengertian duniawi karena merupakan tempat roh orang mati yang diselamatkan. Bedakan dengan Kristus yang naik ke sorga bukan hanya dalam roh tapi juga dengan tubuh kemuliaan. Kita belum punya tubuh kemuliaan. Nanti waktu Yesus datang tubuh kemuliaannya akan diberikan. Sehingga orang yang ke Firdaus yang telah bergabung menjadi sorga sekarang belum mengenakan tubuh kemuliaan, hanya makhluk roh. Meskipun ini adalah tempat yang luar biasa dan penuh penghiburan, ini adalah keadaan sementara bagi jiwa-jiwa sebelum kebangkitan tubuh dan penciptaan yang baru. Bagaimana kondisi di sorga tersebut? Yang pertama, sadar, mengalami sukacita, kedamaian, dan persekutuan dengan Tuhan. Bukan tidur jiwa, soul sleep. Yang kedua, ini adalah tempat kebahagiaan dan kedamaian meskipun tanpa tubuh. Roh orang percaya mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan perhentian dari segala penderitaan duniawi. Mereka ada di hadirat Allah. Yang ketiga, belum sempurna secara penuh. Meskipun ini adalah kondisi yang jauh lebih baik daripada hidup di dunia yang berdosa, namun belum mencapai kesempurnaan final. Jiwa atau roh masih terpisah dari tubuh. Ada kerinduan akan penyempurnaan tubuh dan alam semesta yang baru. Yang ketiga, penantian. Ini adalah masa penantian untuk kebangkitan tubuh, penyatuan kembali jiwa atau roh dan tubuh, dan kedatangan kerajaan Allah sepenuhnya di bumi yang diperbarui. Yang kedua adalah sorga kelak, di final state, keadaan final, yang juga disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Wow, luar biasa sekali rancangan Allah yang indah yang akan kita alami ketika kita bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Jadi langit baru dan bumi baru adalah puncak dari rencana penebusan Allah yang digambarkan dalam Yesaya 65 ayat 17 yang berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ini akan terwujud di akhir zaman seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Ini bukan hanya tentang tempat tinggal jiwa atau roh, tetapi tentang penciptaan yang diperbarui dan dipulihkan sepenuhnya. Jadi bumi yang sudah rusak ini akan lenyap diganti dengan bumi yang sudah diperbaharui kondisinya oleh Tuhan tanpa dosa. Ini adalah kondisi kekal, keadaan permanen yang akan datang setelah penghakiman terakhir di mana dosa dan segala akibatnya, yaitu penderitaan, kematian, air mata dan sebagainya akan lenyap. Di langit baru dan bumi baru, Allah akan berdiam bersama manusia. Dan semua yang telah ditebus akan menikmati persekutuan yang sempurna dengan Allah selama-lamanya. Oh, ini adalah realitas fisik dan spiritual yang baru. Bukan hanya sorga kini tempat roh. Ini bukan sorga di atas di belakang langit biru. Tetapi sebagai langit baru dan bumi baru di mana Yerusalem baru akan turun dari sorga ke bumi yang baru. Ini menunjukkan penyatuan kembali sorga dan bumi. Tempat Allah akan berdiam bersama umatnya secara fisik. Ini adalah alam semesta yang diperbarui dan disucikan dari segala dosa. Jadi kita tidak pergi ke sorga meninggalkan bumi ini, tapi pada akhirnya sorga yang akan datang ke bumi, di mana Allah akan berdiam bersama umatnya di dalam alam semesta yang diperbarui. Inilah penggenapan sempurna dari kerajaan Allah. Langit baru dan bumi baru. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 2-3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru turun dari sorga. Kemana? Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi Allah akan bersama manusia di bumi baru ini. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Luar biasa. Bagaimana kondisi di langit baru dan bumi baru itu? Pertama, transformasi tubuh kemuliaan. Orang percaya akan memiliki tubuh yang dimuliakan dan tidak dapat binasa. Yang disatukan kembali dengan jiwa atau roh mereka. 1 Korintus 15. Ini adalah penyempurnaan penuh dari penebusan Kristus. Tubuh kita yang sekarang hina, dapat binasa. Namun kelak akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21. Dan menjadi tubuh rohaniah. 1 Korintus 15 ayat 44. Serta tidak dapat binasa, bebas dari penyakit, penuaan, kematian, dan kerusakan. 1 Korintus 15 ayat 42. Tubuh ini mulia, bersinar dengan kemuliaan Allah. Tidak lagi dalam kehinaan. 1 Korintus 15 ayat 43. Tubuh ini juga kuat, tidak ada lagi kelemahan atau keterbatasan secara fisik. Tubuh kemuliaan ini seperti tubuh kebangkitan Yesus yang dapat makan dan minum walaupun tidak perlu atau tidak harus. Tapi juga dapat menembus pintu tertutup dan muncul secara tiba-tiba. Ini kita bisa lihat ketika Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada para murid. Yang kedua, kondisinya di langit baru dan bumi baru tidak ada lagi dosa dan penderitaan. Di langit baru dan bumi baru tidak akan ada lagi air mata, maut, perkabungan, rata tangis atau duka cita. Wahyu 21 ayat 4. Dosa dan efeknya akan lenyap sepenuhnya. Yang ketiga, persekutuan fisik dengan Allah. Allah akan berdiam bersama manusia secara fisik. Wahyu 21 ayat 3. Ini adalah penggenapan tujuan Allah untuk bersekutu dengan ciptaannya.
Dan yang keempat, pemerintahan dan pelayanan. Orang percaya akan memerintah bersama Kristus dan melayani Dia selama-lamanya dalam sukacita yang tak terbatas. Wahyu 22 ayat 3-5. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingan singkat antara sorga intermediate state dengan sorga akhir, yaitu langit baru dan bumi baru. Sorga kini itu sementara, masa penantian, sedangkan sorga kelak kekal, permanen. Kondisi tubuhnya di sorga sekarang, rohnya terpisah dari tubuh, sedangkan kelak rohnya akan bersatu dengan tubuh yang sudah dimuliakan. Tingkat kesempurnaan di sorga kini baik tapi belum sempurna sepenuhnya, sedangkan nanti di langit baru, bumi baru, sempurna seutuhnya. Tidak ada dosa, tidak ada penderitaan lagi. Lokasinya, sorga sekarang di hadirat Kristus, Firdaus. Lebih ke dimensi rohani, belakang langit biru. Tapi, sorga kelak di langit baru dan bumi baru. Baik secara fisik maupun rohani. Fokus sorga kini adalah penantian akan penyempurnaan akhir. Sedangkan langit baru dan bumi baru merupakan penggenapan penuh kerajaan Allah. Keterlibatan Kristus di sorga kini, kita akan bersekutu secara rohani dengan Kristus. Tetapi di langit baru dan bumi baru, Kristus memerintah bukan hanya secara rohani, tapi juga secara fisik. Waktunya, sorga sekarang segera setelah kematian individu. Itulah Firdaus yang telah bergabung dengan sorga kini. Tetapi sorga kelak, final state, langit baru dan bumi baru, terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali dan kebangkitan umum. Kondisi fisik di sorga sekarang tanpa tubuh fisik, hanya roh atau jiwa. Sedangkan kelak dengan tubuh fisik yang dibangkitkan dan dimuliakan, seperti tubuh Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Sifat keberadaan di sorga kini, rohani, sadar, bersama Tuhan. Sedangkan kelak juga akan memiliki kerohanian, tapi juga fisik tubuh kemuliaan yang utuh, sempurna, mulia. Tingkat kepenuhan di sorga sekarang kebahagiaan dan kedamaian, tapi belum kesempurnaan penuh. Karena puncak kesempurnaan dan pemenuhan janji Allah hidup di dalam dimensi kekal yang baru terjadi di langit baru dan bumi baru. Dasar Alkitab untuk sorga kini, misalnya Filipi 1 ayat 23, 2 Korintus 5 ayat 8, Lukas 23 ayat 43. Sedangkan dasar Alkitab untuk sorga kelak, yaitu langit dan bumi baru, misalnya dicatat di 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 57, Filipi 3 ayat 20 sampai 21, 1 Tesalonika 4 ayat 16 17, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Keberadaan dosa di sorga kini, dosa dan penderitaan tidak ada di hadirat Allah. Tapi masih ada di dunia lama yang kita hidupi sekarang. Sedangkan nanti di langit baru, bumi baru, dosa, penderitaan, kematian, dan air mata sepenuhnya lenyap. Kondisi di sorga sekarang, keadaan sementara bagi jiwa atau roh sebelum kebangkitan tubuh. Sedangkan di langit baru dan bumi baru, keadaan kekal dan final, permanen, bagi orang percaya dengan tubuh kebangkitan. Oh, luar biasa. Tuhan menyiapkan sorga kini dan sorga yang akan datang. Oh, betapa luar biasanya rancangan Tuhan. Berikutnya, kapan orang percaya masuk ke sorga masa kini? Pada saat dia mati. Orang yang percaya kepada Kristus akan bersama dengan Kristus. Tetapi langit dan bumi baru kita nikmati setelah penghakiman terakhir dan kebangkitan universal. Jadi konklusinya, meskipun sorga intermediate state adalah tempat yang indah dan damai di hadirat Allah, itu hanyalah pendahuluan dari sorga atau kondisi akhir yang jauh lebih mulia dan sempurna, di mana tubuh yang dibangkitkan akan bersatu kembali dengan jiwa atau roh di langit baru dan bumi baru. Yang terakhir, tahta pengadilan Kristus atau Bema. Nah, sebelum orang percaya masuk ke sorga kelak, final state, langit baru dan bumi baru, semua orang percaya akan menghadap tahta pengadilan Kristus atau Bema dalam bahasa Yunani.
2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pengadilan Kristus atau bema adalah pengadilan khusus bagi orang Kristen sejati yang lahir baru. Mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan pengadilan untuk menentukan apakah seseorang diselamatkan atau tidak, masuk neraka atau tidak. Karena keselamatannya sudah dijamin oleh anugerah Allah melalui iman kepada Kristus. Sebaliknya ini adalah pengadilan untuk mengevaluasi pekerjaan dan kehidupan orang percaya setelah mereka diselamatkan. Jadi tujuan utamanya adalah menentukan upah atau pahala, reward, dan juga kerugian upah bagi yang tidak mendapat, berdasarkan kesetiaan, motivasi, dan kualitas pelayanan setiap orang percaya kepada Tuhan. Hakimnya adalah Yesus Kristus sendiri. Prosesnya Alkitab menggambarkan seperti api yang akan menguji kualitas pekerjaan setiap orang. 1 Korintus 3 ayat 13. Ini tentu bukan purgatori atau api penyucian seperti yang dipercaya oleh orang Roma Katolik. Pekerjaan yang dibangun di atas dasar Kristus digambarkan sebagai emas, perak, batu permata yang tahan api. Sedangkan pekerjaan yang berdasarkan motivasi yang salah atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, misalnya demi ambisi, nama besar, demi uang, adalah ibarat kayu, rumput kering, dan jerami yang akan terbakar habis. Yang akan dievaluasi pertama adalah motivasi. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. 1 Korintus 4 ayat 5. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk diri sendiri? Untuk pujian manusia atau untuk keuntungan pribadi? Semua akan diuji. Kedua, kualitas pekerjaan. Apakah pekerjaan kita tulus, berlandaskan kebenaran firman, dan dilakukan dengan kesetiaan? Yang ketiga, penggunaan karunia dan talenta. Bagaimana kita menggunakan karunia rohani, waktu, uang, dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang tidak menggunakan talentanya akan menyesal. Karena seharusnya kita menggunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang keempat, pelayanan dan kesaksian. Apakah kita telah melayani sesama dengan kasih dan memberitakan Injil? Nah, bema ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja, rapture, sebelum kerajaan 1000 tahun di bumi. Ini berbeda dengan pengadilan tata putih yang besar untuk menghakimi orang yang tidak percaya, yang akan binasa, dilemparkan ke Gehenna atau neraka atau lautan api. Wahyu 20 ayat 11-15. Seperti yang saya sudah bahas dalam kehidupan setelah kematian bagian 1. Tujuan daripada pengadilan tahta putih adalah membuktikan kesalahan mereka yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Ada pula kitab-kitab yang mencatat perbuatan mereka yang menunjukkan mengapa mereka pantas menerima hukuman tersebut. Wahyu 20 ayat 12. Fokusnya menghakimi dosa dan penolakan terhadap Kristus. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah buku catatan perbuatan juga akan ada di bema bagi orang benar? Jawabannya ya. Alkitab mengindikasikan bahwa catatan perbuatan orang yang beriman kepada Yesus juga akan digunakan di pengadilan Kristus atau bema. Meskipun fungsinya sangat berbeda dengan penggunaannya di pengadilan tata putih. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut kitab-kitab yang dibuka di bema sebagaimana di tata putih, prinsipnya sama. Setiap pekerjaan, pelayanan, motivasi, bahkan pikiran orang percaya akan diungkap dan dievaluasi di hadapan Kristus. Misalnya, dalam 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan menyatakan juga maksud-maksud yang terkandung dalam hati. Maka pada waktu itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Tuhan akan mengungkapkan maksud hati, motivasi, dan hal yang tersembunyi. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada yang luput dari pandangannya dan semua akan diungkapkan dalam konteks penghakiman. Oh, betapa kita perlu meminta agar Tuhan menyucikan kita lahir dan batin, termasuk pikiran, sikap hati, karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan.
Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 10 mencatat, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang layak diterimanya, sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Ini menyiratkan adanya catatan perbuatan yang menjadi dasar evaluasi. Kata jahat di sini tidak berarti dosa yang menghukum orang ke neraka, karena bema itu kan khusus untuk orang percaya yang sudah diselamatkan. Karena itu saudara sekalian, selagi masih ada kesempatan, kita yang sudah percaya kepada Yesus harus melayani dengan sungguh, memberitakan Injil dengan giat, memiliki motivasi pelayanan yang tulus. Karena itu adalah kesempatan untuk kita berinvestasi dalam hal kekal yang nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari pengadilan Kristus. Makanya mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Karena tujuan kita adalah pangkuan Abraham, Firdaus, yang kemudian digabungkan dengan sorga kini, intermediate state, tapi kemudian akan bergabung dengan final state, langit baru dan bumi baru, di mana kita akan memiliki tubuh kemuliaan, memerintah bersama dengan Kristus, melayani Dia sampai selama-lamanya. Oh, hikmat Allah begitu dalam, tak tertangkap oleh akal manusia. Tetapi inilah sekelumit rahasia Allah yang diungkapkan kepada kita. Betapa kita harus mendalami firman dan bersyukur untuk semua anugerahnya. Siapa yang ingin masuk sorga, siapa yang ingin tinggal di langit baru dan bumi baru, mari taruh tanganmu di dada. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau ungkapkan kepada kami. Tidak semua orang, bahkan tidak semua orang Kristen mendapatkan rahasia yang luar biasa ini. Tapi kalau Engkau mengungkapkannya, biar kami sungguh-sungguh membuka hati bagi Engkau. Dan kami juga mau mendalami firman lebih lagi, supaya kami bisa melihat mutiara kebenaran yang indah yang Tuhan terus berikan bagi kami yang percaya kepadamu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.